Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini setelah kita libur panjang, kadang liburan itu membuat kita malas belajar. Terlalu lama semakin enak, nafsu semakin liar, akhirnya malas juga belajar. Bersyukur kita bisa kembali lagi, sehingga kita bisa menuntut ilmu lagi di majelis yang mulia ini, insyaallah. Semoga kita mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, kita akan belajar bab dalam kajian hadis ini tentang mukhtalif al-hadis atau mushkilul hadis. Ada yang membaca mukhtalafal hadis, ada yang baca mukhtalifil hadis. Dari apa perbedaan itu? Dari sisi bahasa. Mukhtalif isim fa'il, mukhtalaf isim maf'ul. Sedangkan muskil itu bermasalah. Muskil itu dipermasalahkan. Misalkan contohnya ada huntha muskil. Itu adalah orang yang berkelamin ganda dan dipermasalahkan apakah laki atau perempuan. Kalau waria itu bukan muskil. Waria itu jelas, laki apa perempuannya jelas, walaupun casingnya itu Anda tidak jelas, tapi kelaminnya kalau jelas itu bukan muskil. Apalagi bisa kencing berdiri walaupun pakai rok mini, pasti laki itu. Iya, kencing berdiri terus mancur terus pakai rok mini, laki itu Bu, walaupun roknya panjang, rambutnya panjang, pakai gincu dan lain sebagainya. Waria itu bukan itu. Muskil itu ya yang sedang dipermasalahkan. Baik, kota 5 jemaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita setidaknya bisa mengulang kembali sebenarnya pelajaran-pelajaran ketika kita belajar bagaimana mensinkronisasikan dua hadis yang berbeda. Karena pengertian dari mukhtalifil hadis atau mukhtalifal hadis, mukhtalafal hadis itu ya, mukhtalaf sama mukhtalif itu adanya dua hadis yang sama-sama bisa diterima dari sisi riwayah dan matannya, namun dohir dari matannya itu bertentangan. Seakan-akan bertentangan, namun kita itu tidak boleh langsung suudzon karena ada istilah al-jam'u bainad dalilain wat taufiq bainahuma. Bagaimana mensinkronisasikan dua hadis yang sepertinya berbeda dalam zahirnya tetapi hakikatnya adalah sama, tujuannya sama, tinggal bagaimana mensinkronisasikan. Jadi perbedaan dengan mukhtalaf dan muskil hadis itu adalah kalau mukhtalif al-hadis atau mukhtalaf al-hadis itu perbedaannya terdapat dari dua hadis yang berbeda. Dulu kita pernah belajar contoh-contohnya sangat banyak. Salah satunya bagaimana Nabi melarang sesuatu kemudian menyuruh sesuatu, gitu kan? Dulu yang paling gampang adalah Nabi melarang ziarah kubur.
Tetapi di sisi lain beliau menyuruh ziarah kubur. Padahal hadisnya sama-sama sahih, sama-sama bisa diterima. Tetapi makna dan matannya seakan-akan bertentangan. Maka di sini kita menggunakan al-jam'u bainad dalilain wa taufiq bainahuma, mensinkronkan antara dua dalil ini. Yang satunya adalah dulu pernah dilarang, kemudian setelah kuatnya akidah dan Nabi menganggap sudah bisa diberikan perkenanan diperkenankan berziarah kubur, maka diperkenankan ziarah kubur. Kemudian kalau dibenturkan lagi dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Nabi melaknat para wanita yang sering sekali berziarah kubur. Itu maksudnya bagaimana al-jam'uhnya, bagaimana mensinkronisasikan dengan Nabi pernah memerintahkan ya, fazuruha, yaitu memerintahkan kita berziarah kubur, fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa menjadikan kita ini zuhud. Zuhud itu apa, Pak? Bu? Zuhud itu hatinya tidak terhantui atau terhiasi dengan dunia walaupun dia banyak memiliki dunia, gitu ya. Tuzahhid fid dunya wa tuzakkirul akhirah, dan membuat kita ingat kepada akhirat. Baik. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kita sudah bahas itu. Yang kedua adalah muskilul hadis. Bagaimana orang ini mengenal hadis ini dikategorikan muskil? Bisa diperhatikan, yang pertama, muskilul hadis itu dianggap muskil ketika zahirnya berlawanan dengan dalil lain, seperti Al-Quran, ijma' dan qiyas, atau kenyataan yang ada, gitu Bapak. Kalau tadi apa? Kalau mukhtalif fil hadis atau mukhtalaf al hadis, itu bertentangannya antara dua hadis yang sama-sama bisa diterima. Kalau salah satunya tidak bisa diterima, ya kita perlakukan apa? Dilihatlah, bisa tarjih bainahuma, mana yang rajih, mana yang diunggulkan, mana yang marjuh, kan begitu. Apalagi dari sisi sanad, ya jelas ada sahih, ada dhaif, kita ambil yang sahih. Ini ada sahih, ada yang matruk apalagi, atau maudhu yang dulu kita palsu-palsu itu. Hadis maudhu, ya kita ambil yang sahih, tidak disebut mukhtalaful hadis ini. Karena memang hadisnya satunya diterima secara riwayat, ya, satunya lemah gitu. Apalagi kalau memang ada pengetahuan nasikh dan mansukh, bahwasannya ini adalah menasakh dari hadis yang satu, baik itu disampaikan langsung oleh Nabi atau kita mendapatkan ilmu itu dari para ulama, yang mana para ulama bersumber juga dari para sahabat dan sahabat pun dari Nabi. Sebagaimana yang kita pelajari, bagaimana cara mengetahui bahwa nasikh dan mansukh. Tetapi ketika dua hadis ini sama-sama bisa diterima dan sama-sama tidak ada istilah nasikh mansukh di situ, maka itulah yang disebut mukhtalaful hadis, antara hadis dan satu dan hadis yang lain. Kemudian muskilul hadis bukan antara hadis dan hadis, tetapi hadis berbenturan dengan Al-Quran. Kemudian hadis berbenturan dengan kenyataan. Nah, maka di sini perlu dibahas bagaimana solusinya, bagaimana kita menyikapinya, ya, tentang muskilul hadis. Jangan langsung kita ini suudzon. Itu biasanya orang yang mudah suudzon ini karena
kurang banyak belajar, kurang banyak baca, kurang banyak berguru dengan bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam background dan keilmuannya yang berbeda-beda. Intinya Bu, semakin luas ilmu seorang itu akan semakin nyaman bersama orang yang walaupun mereka itu berbeda dengan kita. Tidak sedikit-sedikit nyalain, sedikit-sedikit, aduh neraka ini katanya. Kayak neraka itu milik dia aja. Neraka ini milik Allah, surga milik Allah. Kalau sampean kapling sendiri, surga terlalu luas Bapak Ibu. Ya, neraka juga terlalu banyak. Enggak penuh-penuh. Jahanam aja ketika dikasih tahu halim talati sudah penuh, dia masih bisa hal mim mazid, apakah ada tambahan ya Allah? Hal mim mazid terus lah. Nah kalau kita dikit-dikit berbeda, ahlu bid'ah deh, neraka deh. Padahal kata dalam hadis tidak boleh kita mengatakan saudara seiman kita dengan memanggilnya wahai kafir gitu, atau ya aduwallah. Karena kalau ternyata yang kita panggil itu tidak demikian, maka kata-kata itu kembali kepada diri kita. Jangan mudah memanggil orang itu kafir, aduwallah gitu. Jangan mudah seperti itu. Kita lebih baik berbanyak-banyak muhasabah diri atau introspeksi diri kita. Jangan mudah menghukumi orang lain ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita bahas sekarang muskilul hadis. Bagaimana kita menyikapi ketika ada perbedaan-perbedaan seperti itu? Apakah kita langsung gegabah atau kita belajar lagi dengan penuh hati-hati? Dikatakan muskilul hadis, sebuah hadis itu dikarenakan diduga tidak sesuai dengan Al-Quran. Padahal ikhwatal iman, kalau ada orang yang sekarang heboh dan mengheboh-hebohkan urusan ini, sebenarnya di masa-masa awal 3-4 Hijriah, abad 3-4 abad setelah Hijriah itu sudah beres dibahas oleh ulama-ulama kita. Cuman mungkin kita ini kebanyakan ngaji sama sinetron, ngaji sama YouTube itu, tidak mau mengkaji ya mustalahul hadis ini. Memang ilmu-ilmu seperti ini nih ya kalau bukan funnya dan memang khususiyahnya kadang tidak ada punya kepentingan Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu ini ya malas juga gitu ya. Apa kira-kira kepentingannya? Makanya kalau saya jelasin masalah kayak gini, ya apa terbawa dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis maudhu, sampean belajar hadis maudhu. Kadang ya kalau nggak paham apa ini ya, ini aja hadis yang sahih gak hafal-hafal katanya, malah ngafalin hadis maudhu gitu. Gitu kata Liman. Tapi ini penting bagi orang yang ingin belajar lebih dalam, lalu bawa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, akan semakin terasa kehadiran ilmu ini di tengah-tengah kita. Muskilul hadis, ketika ada hadis yang sepertinya bertentangan dengan Al-Quran, padahal Allah sudah memberikan jaminan tuh, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-Quran itu andai saja bukan dari Allah, maka dia akan berbenturan atas satu yang lain. Apalagi turunnya selama kurang lebih 23 tahun, tidak langsung turun dalam bentuk cetakan Darul Fikr atau cetakan Hidayatullah dan lain sebagainya ya. Encret 23 tahun, 2 ayat, 3 ayat. Coba saja Ibu ngarang buku selama 23 tahun ya, satu bab ya, bisa jadi itu benturan itu kebijakannya. Orang dikasih tes ya, kejujuran saja, soal 1 sampai 100 bisa beda gitu lah. Padahal jawabannya itu harusnya sama, soalnya saja dirubah sedikit, tapi karena tidak konsisten ya, sehingga saya bilang sama teman saya, seakan-akan kita adalah orang yang paling keren dan paling soleh ketika ikut ujian tes akhlak atau tes kejujuran dalam potensi akademik kita. Karena kita ini berhati-hati betul. Bagaimana pendapat Anda jika ada atasan begini-begini? Tidak setuju.
Itu di lapangan belum tentu itu. Pas oleh atasannya, kamu setuju aja deh nanti tak transfer 2 miliar. Kayaknya setuju aja deh. Gitu Bu. Ya. Kertas ini emang tidak menjadi jaminan jawabannya. Baik. Apa contoh? Ada hadis yang cukup masyhur sekali, cukup terkenal ini. Di mana hadis ini diriwayatkan hadatsana Hisham bin Ammar, hadatsana Muhammad bin Shu'aib bin Syabur, hadatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir an Sa'id bin Abi Sa'id annahu hadatsahu an Anas bin Malik qala inni di situ la tahta naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasilu alayya lu'abuha fasami'tuhu yaqul. Waktu itu Anas bin Malik itu Pak Bu sedang berada di bawah ontanya Nabi. Nah, kebetulan ontanya Nabi itu ngiler dia kena ilernya tadi ya. Kemudian kata dia detail loh Bu kalau cerita itu ya. Menyampaikan hadis ini luar biasa Anas bin Malik. Fasami'tuhu yaqul. Lalu aku mendengar beliau itu bersabda, innallaha sesungguhnya Allah qad a'ta sungguh telah memberikan kulladzi haqqin haqqahu bahwasannya memberikan harta hak berupa ya harta dan lain sebagainya itu ya terhadap siapa yang berhak. Ala maka ingat-ingatlah la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat dalam urusan harta benda yang diwasiatkan kepada ahli waris. Jadi hukum ini nggak boleh ibu-ibu nanti karena sayang sama bungsunya ya. Ya Mbak, aku kok nek mati omah iki kekno nang anak bungsuku yo sakno dhek sik tak rawat setahun. Gak boleh karena itu ahli waris nanti kan. Atau wasiatnya itu menggemparkan ahli waris. Siapa saja yang bisa menemani saya ketika sakaratul maut, maka rumah ini menjadi hak dia dari anak-anakku yang tercinta. Wah, jangan Bu, jangan gitu. Itu salah, melanggar hadis sahih dan membuat anak sampean kalau mau ziarah jenguk sakit menjadi enggak ikhlas. Ayo nang mama, pe mati enak gak? Gitu. Jadi wasiati nek sakaratul maut awak dewe di situ dapat rumah. Akhirnya Bu, enggak ikhlas dia. Terjadi enggak itu? Terjadi Bu. Saya dengar itu ya ketika konsultasi di fikih waris di Suara Muslim itu, ya saya dapat pengetahuannya dari pertanyaan jamaah juga gitu. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau begitu? Ternyata Ustaz, adik saya katanya yang jarang-jarang ke situ, pas ke situ bapak mati di pinggir dia. Waduh, yang lain ku sing sering merono gak mati-mati. Nah sing ado iki sekali merono bejo mati. Akhirnya gimana Bu ahli waris satu dan yang lain? Jengjong itu istilahnya ada ketidaknyamanan hati gitu loh. Padahal itu andai saja Allah melalui Rasulnya tidak memberikan ketentuan ini, wah kacau. Kita itu berwasiat bisa-bisa saenake dhewe. Makanya syariat itu luar biasa memberikan solusi, bukan hanya teori saja. Namun di sisi lain, kenapa hadis ini dimasukkan dalam pembahasan kategorinya muskilul hadis? Walaupun saya ketika belajar usul fikih ini masuk dalam contoh nasikh wan mansukh Al-Quran dinasih oleh hadis sahih. Tetapi juga ada yang mengatakan enggak, Al-Quran dinasih oleh Al-Quran. Dan juga ada hadis yang sahih yang semakna dengan itu ya. Ada yang mengatakan itu Al-Quran dinasih dengan Al-Quran itu. Kok bisa begitu ya? Iya, bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat ke-180, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya itu
berlawanan dengan hadis sahih ini gitu loh. Di mana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat ke 180 dari surat Al-Baqarah. Diwajibkan bagi kalian kalau kalian ini sudah mau mati, sakaratul maut, idza hadara ahadakumul maut, intaraka khairanil wasiyah, sebaiknya meninggalkan wasiat yang baik, berupa juga masuk di situ harta juga berarti, lil walidain, bagi kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebuah hak bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Bu, ada yang mengatakan, oh tidak. Kalau ada yang mencontohkan ini dinasakh oleh hadis ala la wasiyata liwaris. Ada yang mengatakan, oh enggak, ini dinasakh dengan hadis-hadis dalam surat An-Nisa, kok hadis dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa dan surat yang lain ya. Yang mana mereka dalam ayat-ayat itu sudah berbicara detail tentang bagian-bagian waris. Begitu. Jadi ada yang mengatakan ini dinasakh oleh ayat-ayat waris. Ala kulli hal. Ala kulli hal itu gimana? Bagaimanapun yang terjadi. Nah, gitu loh. Biar ibu agak keren ini. Kalau ngomong sama temennya, ala kulli hal ya sedikit. Wes. Udah ngomong sama suaminya, ala kulli hal ya habibi. Nah, apa gede? Wis ta. Makanya melo ISC sampean. Bagaimanapun yang terjadi wahai kekasihku, bilang gitu ke suaminya, Bu. Ala kulli hal ya habibi. Saya bahasa Indonesia lagi. Agak keren-keren dikit itu lah. Bagaimanapun perbedaan itu, Ibu. Dalam pembahasan muskilul hadis sahih ini ala la wasiyata li waris itu dianggap muskil karena dianggap tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Tapi kalau kita mengetahui jawabannya tadi itu, ya, ada istilah nasikh mansukh, ada istilahnya apa? Al-Qur'an itu juga bisa dinasakh. Ada yang dikatakan dinasakh oleh hadis yang sahih ini karena hakikatnya semuanya dari Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi pun itu adalah dari Allah, tetapi redaksinya saja dari Nabi kalau dalam urusan hadis. Tapi kalau dalam Al-Qur'an redaksinya pun dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu yang pertama. Pembahasan yang kedua, hadis itu dimasukkan dalam kategori hadis yang muskil. Perlu dijelaskan lebih lanjut. Dan dianggap ini masalah nih hadis nih. Kenapa kok gitu? Karena dianggap tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tapi karena bisa jadi loh. Karena kita saja belum meneliti pada saat itu, gitu. Atau bisa jadi memang khususiyah. Contoh dalam urusan makan kurma ajwa selamat dari sihir dan racun. Pernah kan saya jelasin masalah kurma yang sudah saya berikan gambaran di awal bahwa saya tidak jualan kurma, ya, takutnya dikira jualan kurma gitu. Tapi saya jualan sari kurma, ya. Di mana ada hadis Nabi di sini berbunyi populer di sini, Bu. Apalagi mereka yang menekuni Tibbun Nabawi. Oh, andalan. Saya pun sering bawa ini. Apalagi kalau bukan bawa kurma, enggak, bawakan hadisnya maksudnya. Kalau ada jamaah yang kayaknya kena sihir atau kena masalah gangguan jin gitu, selain kita ruqyah, kita usahakan, Ibu nanti sarapannya kurma ya 7 butir. Sarapannya bagus kurma, jangan pecel. Ya. Udah di situ ada karbonya, ada ayamnya, ada sayurnya, ada nasinya. Waduh, kacau semuanya. Macan aja nggak gitu makannya. Makanya sehat macan tuh. Berlari sekian kilo dia kuat. Coba Ibu makannya kayak macan aja, daging-daging aja gitu. Cakep, ya.
Ikhwatal iman, haddatsana Jum'ah bin Abdullah, haddatsana Marwan, akhbarana Hashim bin Hashim, akhbarana Amir bin Sa'ad an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong tasabbaha kang masuk isu-isu sapa man kulla yaumin ing dalam setiap dinoe, waduh ka enak ya Pak ya. Dalam setiap harinya, pakai bahasa Indonesia saja. Man siapa saja orang tasabbaha yang dia ini setiap paginya, kulla yaumin di tiap paginya itu, di setiap hari. Tasabbaha itu dia ini sarapan pagi, sab'ata marat, 7 butir kurma, ajwatan, ajwa. Ya. Lam yadurrahu, maka dia tidak akan terkena gangguan fi dzalika setelah itu, al-yaum fi dzalikal yaum pada hari itu, summun racun wala sihrun dan sihir. Wah, ini orang kedokteran, apa keterkaitannya kurma ajwa sama sihir dan racun? Oh, itu bahas Bu, dibahas. Apalagi yang ambil jurusan gizi atau nutrisi atau jurusannya kedokteran, ya. Makanya Bu, terkadang orang itu ingin melogikakan semua, gitu loh. Apalagi yang memang nggak suka sama Islam. Wah, apa Islam itu tidak logik. Pokoknya syariatnya nggak logik, hadis-hadisnya pun nggak logik. Semuanya ingin dilogikakan. Padahal ada titik-titik keimanan yang tidak bisa kita logikakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada hal yang gaib. Ibu bisa ya melogikakan bagaimana surga ketika dibayangkan dalam Al-Qur'an. Ya bisa. Bagaimana sungai yang ada dalam Al-Qur'an itu gambarannya nanti dalam surga sungai itu ya terbuat airnya dari madu. Ya. Ibu kepikir gak bikin sungai berantas tapi airnya diganti madu? Saya yang jualan madu gak kepikiran. Apalagi ibu yang cuman konsumen. Produsen aja mungkin pusing. Gimana ya sungai terbuat dari airnya dari madu? Ada yang terbuat dari susu, suruh bersatu tuh. Susu bendera, susu apa, semua suruh bersatu, gantiin berantas, bikin sungai sebesar berantas, gantian dengan air susu. Bangkrut saya yakin. Ya Bu ya, bangkrut pasti bangkrut. Tidak nyampe ke Solo udah bangkrut Bengawannya. Artinya Bengawan, gak Bengawan Solo, Bengawan Ketintang. Karena sampai Ketintang udah habis. Itu Bu. Ada yang dari Khomer, Musaffa, Masya Allah. Itu luar biasanya. Ya ini contohnya, ini juga ujian juga menurut saya. Bagi orang-orang yang dia ini, ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Betapa banyak Ibu yang zahirnya itu enggak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tapi setelah diteliti matching ya. Matching kayak laler tuh. Yang suruh celupin. Ya, bukan diaduk, Bu. Diaduk. Dicelupin tuh diaduk-aduk gitu. Loh, celupin saja karena sayap kanannya mengandung penawar, sayap kirinya mengandung racun. Itu diteliti sejak kapan? Masa sejak zaman Nabi? Ya mungkin di saat itu muskil tuh, muskil nih. Ada apa ini? Yang gitu. Tapi sekarang nggak muskil lagi. Akhirnya dibahas oleh ulama tentang hadis yang mengatakan 7 kurma ajwa di pagi hari itu membuat orang terlindungi dari bahaya sihir dan racun. Ajwa itu memang spesial. Ada yang mengatakan, oh itu spesialnya bukan karena apa? Karena dia itu mendapatkan berkah barokah doa Nabi dan juga ditanam sendiri dulunya oleh Nabi. Ibu sudah pernah nanam kurma? Wah, nanam Bu, saya sudah 2 pohon. Mumpung musim hujan. Jangan beli yang mahal, kalau diterubus 5,5 juta. Masya Allah. Saya mau cari ke, ya kalau nggak nanam pasti nggak tumbuh. Kalau kita nggak nanam kan pasti nggak tumbuh. Tapi kalau kita coba tanam bisa jadi tumbuh. Kan begitu. Wallahu a'lam, saya tidak tahu Bu. Cuman saya beli kemarin langsung pohonnya terus tak tanam.
Ya. Tapi saya berpikir akhirnya, iya ya, itu pembibitan sendiri terus tak jual lumayan kan? Habis makan kurma 7 butir taruh. Oh banyak, besok dijual 10 tahun lagi. Atau 5 tahun lagi. Oh bisnis di depan mata. Banyak ya kurmanya? Belum berbuah? Belum. Ya silakan ibu yang punya tanah banyak, tanam kurma. Kita kembali kepada pembahasan hadis saja daripada pembahasan menanam kurma. Kenapa begitu katanya? Dikarenakan spesial ajwa itu ditanam Nabi. Sekarang sudah Bu. Sehingga Nabi itu pernah mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum, itu kamu lebih tahu daripada aku dalam urusan dunia. Dalam artian itu ada yang mengkhususkan bahwa itu adalah menanam pohon kurma. Dahsyat pokoknya. Saya kemarin berkebun itu. Ya liburan-liburan ini kan lagi senang berkebun karena musim hujan kan. Nanam apa kayak jati, mahoni. Iya. Nyangkul sendiri saya 2 hari langsung kembang semua. Aduh. Biasa pegang bolpen dengan cangkul, kata mertua, isok dah cacakmu iku. Isok tahu soro biyen kok. Di Madura, beli tanah Surabaya susah, Bu. Selain kurang subur gak kuat duitnya. Sekarang belum kuat. Tak tahu 5 tahun lagi. Tapi saya memang inginnya masa tua di desa. Di sini kan banyak polusi, Bu, enggak sehat. Ya salam gitu kan. Ya ingin berbakti saja sama kampung kelahiran gitu ya. Apa Bu, silakan bertanam. Ya, Nabi bukan pernah menanam juga. Kemudian di kota Liman ada juga yang bahas, kenapa katanya ini muskilul hadis dibahas. Iya itu sebenarnya kenapa kok harus muskil gitu. Dalam artian itu bisa jadi kenapa Nabi mengkhususkan kurma ajwa itu, karena bisa jadi ajwa itu menjadi spesial karena dia ditanam di tempat-tempat yang khusus, di tanah tertentu dengan kelembapan tertentu, sehingga dia menjadi penawar bagi racun dan penolak dari sihir. Kita masuk, lihat aja lah Bu, air Zam-Zam. Air Zam-Zam aja menjadi spesial dibandingkan air sumur di rumah kita. Kenapa kira-kira Bu? Di antaranya banyaknya orang yang berdoa di sekitar air Zam-Zam itu. Ya kan? Ibu pernah toh beli air Zam-Zam? Mahal kan? Oh, mahalnya gak ketulungan karena di sini, kalau di sana mah murah. Enggak dijual ya. Seenak-enaknya sendiri ngambil itu. Di sini sampean. Jangan bilang medit ya wong haji ku ya. Apa Zam-Zam kayak mek sidik. Lu yang mahal kok. Bawanya itu dibatasi dan mahal. Ikhwatal iman, Zam-Zam itu kan sudah diteliti luar biasa sampai 5 syuribalahu itu. Ya. Itu kalau kita pakai logika itu kayaknya nggak nyucuk. Ya. Makanya peneliti Jepang itu yang air ketika dipuji dan dicaci bisa beda kan? Nah itu. Bisa jadi pada saat itu muskil ya, tapi saat ini bisa dibuktikan. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, dari deskripsi yang disampaikan sejumlah ulama di sini ada yang menyimpulkan bahwasannya ada ulama yang memahami hadis tersebut tidak secara zahir, ya, tidak secara zahir, ya, yaitu sebagai kekhususan bagi kurma ajwa Madinah pada daerah tertentu dan sebagai kekhususan pada zaman Nabi. Ada juga yang memaknai secara apa berarti? Kalau tadi zahir ada yang lawannya itu, gitu loh. Ada yang secara zahir, ya sudah ajwa, gitu loh. Ada yang mengatakan enggak, ajwa biasanya bunder Bu, ajwa itu bunder, hitam, kemudian berserat-serat itu. Makanya tingkatannya mereka ya ahli kurma yang tahu kayaknya. Per kilo bisa beda-beda itu. Ada kurma itu yang biasa dibuat itu loh, buka bersama di masjid-masjid, apalagi masjid yang enggak bonafit, ya kurmanya keras. Terus banyak ulernya, kadang ada ulernya setnya. Alhamdulillah anak saya dikasih kurma gitu nggak mau, dia pilih kurma yang ada di kulkas nih, nggak mau dibungkus-bungkus. Allah alam, saya nggak terlalu tahu saya. Kayaknya perlu jualan kurma bahasa tahu tuh nanti. Iya. Nah, di Lawang Agung aja. Banyak di situ. Ada sukari, ada macam-macam kurma, ada tunis, ada sukari, ada yang dari ajwa ini, ya, ada yang panjang-panjang itu.
Ada yang rutop itu, rutop yang masih kuning atau merah. Lumayan itu, per kilo 200 ribuan gitu. Nah itu kata Iman, muskil hadis yang kedua ya. Mungkin ya kalau kita belajar sirah contohnya. Ketika Nabi mengatakan di perang Khandaq, la tuftahannar Rum, Konstantinia, itu ya kan. Gimana orang-orang munafik, Bu? Ya bergerembang, Bu. Itu artinya kan di saat ada penggalian Khandaq, ketemu batu besar, lalu sahabat nyerah, lapor Nabi yang turun, langsung dipukul, pecah, keluar cahayanya, Nabi mengatakan, Allahu Akbar, gitu kan? Romawi akan terbuka. Konstantinopel akan kau taklukkan. Kata orang munafik gimana? Wah, tambah gendeng Muhammad ya. Tambah gendeng ya. Edan ini. Gimana kok bisa menjanjikan pembukaan Romawi, Konstantinopel? Wong sekarang kita muhasirin, dikepung oleh musuh, 10.000 musuh itu dikepung. Kita mau BAB saja tuh ke daerah gurun takut Bapak Ibu. Pas nak semak-semak terus ono musuh sampean dipanah jret, gak situ BAB gak sampai mari mati Bapak Ibu. Ya. Itu orang munafik ngomongnya sampai segitu. Bagi dia mungkin itu muskil banget ya. Tapi itu ingat, itu kalamun nubuwah itu pasti terbukti toh. Konstantinopel takluk oleh seorang muda Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih di usia berapa? 22 tahun. Ya Bu ya. Ibu 22 tahun sudah menaklukkan siapa Bu? Hati suami kah? Belum, ya Allah sampai sekarang belum tertaklukkan. Segera Bu. Nanti ditaklukkan orang lain bahaya. Itu luar biasanya. Itu mungkin pada saat itu orang munafik khususnya itu nggak percaya itu. Ya sampai bilang gila-gila itu. Ya, naudzubillah ya. Ya maklum tidak ada iman dalam hatinya. Apalagi itu yang nomor 3 yang saya sampaikan tadi. Diduga tidak sesuai dengan akal sehat. Gitu loh. Contohnya tadi itu kalau bagi orang yang paham perang, paham ini itu nggak sehat itu. Ya kan Bu ya? Apalagi ada di sini hadis yang diriwayatkan dari apa? Ikrimah qala innal hajaral aswad ya. Yaminullah fil ard, bahwasannya Hajar Aswad yang ada di Makkah saat itu adalah tangan kanannya Allah di muka bumi. Maka orang yang bisa cium dia sudah salaman dengan Allah. Oh ini jangan hanya diartikan ini dianggap musyul hadis ini. Gimana kok bisa begitu? Nah gitu loh. Makanya hadis ini harus dipahami dalam bentuk pengertian majaz, bukan zahir. Kalau zahir nanti sampean bahaya, membayangkan tangannya Allah nanti. Yadullah fauqa aydihim dan seterusnya. Enggak boleh seperti itu. Kalau kita menolak terhadap makna majaz, ya, kemudian kita hanya memaknai hadis ini dengan dohirnya saja, maka akan menghasilkan pengertian yang tidak masuk akal. Gitu loh. Apa kira-kira dalam contoh yang sehari-hari kata-kata suami yang nggak masuk akal menurut kamu, menurut panjenengan itu? Menurut kami itu Ustaz, suami itu tidak masuk akal ngomongnya. Gimana kira-kira Bu? Coba pikir-pikir. Itu kalau sampean maknai bener-bener gitu tuh, itu gak akan masuk akal. Ibu aja gitu ya. Aduh Bi, kepalaku sakit kayak pecah Bi. Kapan kepalanya pernah pecah? Stombos niku. Hiperbola niku. Kan enggak pernah pecah kepalanya. Iya kemudian ya. Tuh, ndas kuapet kok dibenturno gunung. Kapan tahu kebentuk gunung niku? Nama lagi. Kira-kira apa Bu? Yang majas Bu? Pernah belajar enggak majas sama? Bojo sampean pas wayah seneng-seneng sampean gitu loh. Sayang, aku melihat wajahmu itu seperti rembulan yang terus bersinar. Putih, halus, padahal itu bulan itu tidak halus loh. Geronggal itu. Ya, kalau halus mah enak katanya. Tapi itu majas. Gitu loh. Apalagi Bu, banyak kata-kata yang kalau kita artiin majas itu nggak masuk akal gitu. Kalau kita artikan sesungguhnya gitu Bu ya. Kayak tadi tuh, kepalaku ya kayak pecah ya. Kayak ditubruk
sepeda motor, padahal belum tahu gitu loh. Apalagi Bu kira-kira Bu? Contohnya, aduh ya, aku lihat ayah semobil sama dia tuh ya, hatiku sakit ya, kayak teriris-iris. Padahal nggak pernah diiris-iris kan hatinya sampean? Nah, pernah kayak saja, gitu loh. Terasa teriris-iris. Nah, udah itu. Dan yang keempat, hadis itu muskil karena diduga tidak sesuai dengan kenyataan, gitu loh. Akhirnya dibahas. Itu tadi, Bu. Ya. Makanya dalam menghadapi hadis yang dianggap muskil itu jangan gegabah. Tapi harus apa? Diberikan sikap keimanan. Makanya saya katakan tadi, orang yang dipenuhi dengan keimanan hatinya itu, ketika memberikan tanggapan terhadap hadis-hadis yang disampaikan Nabi, khususnya masalah-masalah mukjizat ya, dia tidak akan mempermasalahkan. Pernah ya dengar kenapa Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq? Karena beliau bisa membenarkan sesuatu yang benar. Ketika terjadi Isra Mi'raj itu kan, katanya orang-orang musyrik termasuk pamannya Nabi itu, kamu mau tak kumpulin orang nyeritain masalah Isra Mi'raj itu? Mau kata Nabi. Wah, ketawa dia dikumpulin. Udah senang dia. Tamat nih agamanya Muhammad. Karena memang secara logik nggak mungkin dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha kembali lagi dalam waktu semalam itu. Kemudian apa? Kita hitung-hitungan pakai kecepatannya berapa itu buruk itu. Yo jebol speedometer sampean, tuwes gitu kan. Kemudian coba ceritain ke Abu Bakar ini. Ini pasti kalau dia sudah mendustakan, maka tamatlah agama Muhammad. Terus diceritain ke Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, selama itu yang mengatakan Muhammad, saya percaya. Karena dia tahu tidak pernah sahabat ini berbohong, tidak pernah. Bahkan andai saja saya melihat tembok itu warna putih, terus dikatain sama Muhammad, itu hitam Abu Bakar, matamu itu yang salah. Oh ya, hitam. Saking dia itu imannya sudah full. Makanya jangan gini. Danio, yo aku hidup di zaman Nabi enak, isok ketemu Nabi, isok beriman jadi sahabat. Belum tentu. Ya kan? Abu Jahal apa enggak hidup di zaman Nabi? Abu Lahab juga malah pamannya. Ya kan? Belum tentu juga, Bu. Ujian keimanan itu di situ. Termasuk kalau saya nangani dalam urusan penyakit yang disebabkan non medis. Ruqyah syariah itu loh. Ruqyah. Kalau nangani dokter yang mana dia ini tingkatnya sudah dosennya dokter. Ini yang perlu dihancurkan logikanya dulu. Karena dia selalu ingin mengetahui, saya sakit di sini. Periksa torak apa semuanya gitu kan. Besok saya periksa lagi, Pak. Ini kalau baca Qurannya itu enggak yakin, efeknya ya nggak bisa gitu loh. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal radribuha lin-nasi allahum yatafakkarun. Itu kan andai saja Quran itu diturunkan ke gunung bisa hancur gunung itu kan. Tapi kan nggak yakin. Repot. Maka yang perlu diyakinkan dulu tuh, orang tuh kadang semakin akademis, semakin dia itu pinter dalam urusan logiknya itu, sulit menerima sesuatu yang tidak masuk akal di situ. Makanya ngeruqyah dokter kalau gak mempan tuh jangan salahkan yang ngeruqyah. Takutnya dokternya meremehkan Al-Qur'annya kan gitu. Kenapa? Gak gaduk Bapak Ibu. Sakit ini bisa sembuh dengan bacaan Al-Qur'an, gak gaduk. Bagi dia ilmu logika di dia. Tapi betapa banyak pasien yang sembuh seperti itu, ya. Sampai kasus hilang ponari muncul ningsih tinampi. Padahal itu masih diperdebatkan juga oleh para praktisi ruqyah syariah. Gimana itu? Sudah nyerah ke dokter, nyerah, dan kita tidak sekali kan nangani
Sudah ditangani dokter seminggu, 2 minggu, kemudian dokternya nggak ada apa-apa ini, tapi dia tetap sakit, ya kan? Ternyata kita bacakan Al-Quran, diruqyah dengan Al-Quran, kita kasih resepnya Al-Quran, madu, kasih habas sauda, terus diberikan keyakinan Al-Quran adalah syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Selesai itu Bapak Ibu. Pulang dalam waktu 2 hari sampai atau 3 hari, dan nggak ada keluhan, masya Allah kan begitu kan? Makanya di sini nih kita ketika menemukan ada hadis yang dimasuk kategorikan muskilul hadis, mari kita sikapi dengan berbagai macam sikap kita. Yang penting jangan langsung meletakkan logika berpikir kita di atas nas gitu loh, sehingga kita nyalain nasnya, ya kan? Nanti kita sama dengan orang munafik yang dulu ketika Nabi mengatakan la tuftahannar Rum, akan dibuka oleh kalian Rum. La tuftahannat Konstantinia, Konstantinopel akan kalian buka. Kata orang munafik, gila. Iya. Kenapa? Enggak pakai keimanan. Sahabat, sampai Muhammad Al-Fatih, ni'mal amiru amiruha. Kan begitu. Amirnya paling keren, pasukannya paling keren. Itu yang dibuat semangat oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya, dan bisa merundukkan Konstantinopel. Sekarang kita tinggal menciptakan generasi-generasi penakluk Roma, bukan generasi yang ditaklukkan oleh biskuit Roma. Gitu. Roma yang menjadi tujuan akhir kita sekarang, ya. Sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi berjuang menaklukkan apa? Baitul Maqdis untuk direbut kembali, dan dia hanyalah tangan-tangan terakhir setelah perjuangan panjang dari mana, Bu? Dari Imaduddin Az-Zanki, Nuruddin bin Imaduddin Az-Zanki. Siapa lagi? Asyaduddin Syarko, dan itu pamannya, bapaknya Najmuddin, ya. Itu luar biasa. Mungkin nggak kebayang bagi orang-orang yang lemah imannya, ya. Nah, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam perjalanan kita nanti belajar hadis ke depannya semakin memaknai hadis itu dengan pemaknaan yang cukup dahsyat, dan memaknai hadis itu tidak hanya dengan logika berpikir saja, sebagaimana yang sering disyukukkan. Syukukkan itu membuat kita ini syubhat, membuat kita ragu gitu. Oh, muka anu iku sing batal, sing ngentut pantate, sing dibasuh mukane. Jare dokter, "Engko pasienku lara ndase, tak suntik pantate ke endase." Sing disuntik endase mendal, Bu. Aduh, sakit tok kepala saya. Sini, cetak gitu ya. Kena tengkorake mah. Pantat di sini, just gitu, selesai. Insya Allah kan juga sama, nggak logik juga. Insya Allah begitu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.